Blang sedang istirahat. Pintu diminta ndak boleh, pintu peperangan, ganjel pintu. Nah ini ganjel pintu ini tercecer satu, sehingga sampai sekarang dinamakan Dukuh Gelawang. Kebetulan ada TK Abu Bakarnya Mas, sekarang ada TK Abu Bakar. Terus lari lagi ke arah barat, karena pada waktu dulu itu orang tua pesen nak wanci beduk samu barang gawe kudune leren. Pas sampai ke baratnya Anjelawan tadi, pas beduk wis sarene iki wanci beduk, awak dhewe ngugemi pesene wong tua yang wanci beduk samu barang gawe kudu leren, sehingga menjadi Dukuh Duren yang sekarang ada STM. Nah dari sini kalau dulu masih merupakan hutan belantara itu bilangnya ke tengah Mas. Nah, setelah menjadi kampung ini arahnya ke utara. Nah di sini ini diletakkan di ganjel batu itu 4, itu masih cerita. Untuk kayu-kayu itu juga pembawaan sirap ini. Di sini menurut cerita itu selama 35 hari. Kalau orang Jawa mengatakan 8 kilo. Peperangannya bocah loro itu tidak ada yang kalah. Sunan Muria turun dari Gunung Muria ke arah timur yang sekarang menjadi Desa Lumbur. Di timurnya itu ada dataran tinggi, Nawang Jawa ngarani Pereng. Sunan Muria berhenti di situ, melihat dari situ ke arah sini, itu bilangnya dalam bahasa Jawa loh. Wah, ini perang wong sak kloron tak tonton teko kene kok cetha welo-welo. Sehingga kalau mau ke Bombong itu ada jalan naik yang dinamakan Tawelo, tapi orang Jawa wis kadung jenenge Prawelo. Ini dari dalam itu nanti ada jelas. Bambang Kebunyabrang dan Raden Ronggo ini kan perang selama 35 hari, tidak ada yang ini. Lalu Sunan Muria bersabda, wes le wong sak kloron anggonmu perang kok podo bandule gak ono sing menang gak ono sing kalah. Sehingga berhentinya 2 orang tadi dinamakan desa dari kata-kata sak kloron menjadi Dukuh Rondulu dan kata-kata sak kloron. Di sini berhubung biarpun tidak sampai ke Muria, Bambang Kebunyabrang diakui sebagai anak. Wis Bambang Kebunyabrang gandeng awakmu bisa mulang tekan kene, tak akoni awakmu anakku lan pintu iki jaganan. Setelah bilang jaganan, Bambang Kebunyabrang tadi hilang muksa saragane. Karena penjaga tidak kelihatan, besok nak menawa dadi jejukane anak sedulur. Papan punden untuk Dukuh Rondulu ini yang sebagai danyanya adalah Bambang Kebunyabrang. Tidak lalu Raden Ronggo karena bebanan Roro Pujiwa diberi katek. Nanti saya terangkan semua katek. Ada yang dibawa. Terus dibawa ke Ngerang, ketemu Roro Pujiwa. Roro Pujiwa tidak mau. Aku butuhku kepengen gapurone kok bawa katek. Marah-marah kejar-kejar lari ke arah barat yang sekarang menjadi kota Juwana. Di baratnya itu ada sungai, di timur sungai Roro Pujiwa di foto-foto tidak mau. Nah, gandeng cinta tidak terbalas, marah, lupa dia bawa katek tadi dilemparkan ke arah Roro Pujiwa, hilangnya katek dan Roro Pujiwa nang Jawa kaya ngarani kaya sinambul sehingga di barat Juwana kalau bulan Jawa itu Saban tanggal 15 ada Sabanan di kota Juwana itu adalah hilangnya katek dan Roro Pujiwa yang dinamakan Retek Sibilap itu. Jadi kalau masuk ke arah mau masuk Juwana, di sini ada tanggul, di tengah tanggul ada jembatan, sekarang ada jembutnya itu namanya katek. Asal-usulnya pintu gerbang yang namanya Bajang Radi yang menuju ke Putren
sampai terdapat di Dukuh. Itu kisahnya. Bisa dibayangin pemirsa, dulu itu bawahnya kayak apa? Belum ada jasa angkot, ya gini, belum ada tempat paket untuk ditipin barang. Nah ini di bawah itu dengan kayak apa? Jangan dipikirin, daripada susah mending kita lanjutin lagi. Ya, pasti kan ini bagi cagar budaya, ya. Ini pasti banyak dikunjungin orang, ya, banyak dikunjungi orang. Nah ini pada waktu-waktu hari apa ramainya gitu? Oh ini, nah, ini kalau ini sudah dikunjungi, kalau menurut ramainya ya tidak tentu karena orang yang mengenal. Ini sudah nyampe ke Malaysia, Lur. Kalau di Indonesia ini sampai dari Sabang sampai Merauke sudah melihat semua. Oh, itu bayangin, kita harus bangga sebagai orang Indonesia, orang Malaysia, ya, orang Malaysia mau lihat pintu gerbang ini, oh, hebat, bangga. Dari Indonesia pun dari Sabang sampai Merauke sudah lihat. Terus ada apa hal yang ya biasa atau mistis gitu, aneh, itu biasa. Nah gini Mas ya, ini saya tahu kalau orang kesini sesaji ya, bawa bunga telon sama masukkan gitu, membakar menyan, ada yang bakar Yosua. Nah dia itu minta berkah. Tahu saya kalau sudah terlaksana itu dia caranya wong Jawa itu manganan. Dia bilang kalau manganan nggawa barang wedhus apa ayam itu. Tahu saya di sini kalau berhasil. Jadi banyak orang yang minta itu, dan untuk penduduk sekitarnya sini kalau mau punya kerja sesaji di sini enggak bisa. Kayak mohon maaf kayak punden gitu. Ya memang ini pundennya. Oh, pundennya warga Dukuh Rondolo sini itu pundennya di sini. Oh. Kalau orang Jawa bulan Apit, Cekabumi, Banjaran dulu posisi di sini. Dan Apit itu ada sedekah bumi di Dukuh Rondole. Itu membawa penduduk sekitar sini, membawa berkat ambungan itu bawa sini. Berkat makanan. Iya, itu sama motin lah saya. Nah, pas ada sedekah bumi ada tak nganggo udeng, pakai nireng itu loh. Hei, nganu, kamu lapar nggak? Besok kalau bulan apa tadi? Bulan Apit. Bulan Apit datang ya, bawa itu piring nganu ya, makan bareng-bareng. Oke? Wah, gitu sih. Terus ngalap berkahnya itu apa aja yang biasanya? Biasanya tuh kalau pegawai minta pangkat, kalau pedagang rezeki itu yang diminta biasanya gitu. Kalau berhasil ya itu tahu saya kesini manganan gitu. Itu ya gini. Ini kan saya pingin ngalap berkah juga. Siapa tahu. Biasa tidak akan lupa nanti kalau saya jadi ganteng itu bisa nggak, Pak? Wah, itu Mas Kiwel wis ganteng kok ape njaluk ganteng kan mentok lah. Aduh, itu berarti nggak bisa ganti ganteng. Jadi yang mau pengen ganteng tuh jangan ke sini, harusnya ke nganu ya, ke tempat perawatan. Perawatan tubuh. Nah sini malah berkah untuk rezeki. Kalau gantengnya ya di salon. Tapi ya boleh-boleh saja orang ngalap berkah, tapi kan semuanya tergantung Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah gitu nggih. Nah, gimana rezeki kita jangan terlalu ngepenke yang halal, yang harusnya kita tetap percaya, yaitu pemirsa didengerin. Carane kita berdoa. Ya, jadi kita sama-sama berdoa, minta ujub-ujub kita untuk dikabulkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi jangan mikir-mikir yang enggak, yaitu terutama untuk bikin jadi ganteng itu enggak usah. Ya. Nah, nyanyi saya nanti. Terus gini Pak, karena sudah cukup, kami akan melanjutkan lagi ke tempat-tempat yang lain. Matur nuwun atas informasinya Pak Budi Santoso, ingkang gagah perkasa, kalau gagah perkasa. Saya minta maaf, kami bersama tim ngawul Pati bersama Denmas Kawul. Itu kiwir Pak. Itu kiwir. Niku pamit lah. Ada kata-kata yang dan tidak tanduk yang salah, saya minta maaf disengaja maupun tidak ya Pak. Wong tua ya. Tambahan lagi nggak enak. Ini saya sama itu kameramannya belum makan Pak.
Jadi iya. Ada warung. Ya, minta sanguni itu nanti. Wah, dompet tukar. Aduh. Dompet nang jero Mas, keri mau. Lah iki sarungan lho. Nasib kita berdua nggak bisa minta sangu. Ya udah, itu aja Pak. Terima kasih. Aduh. Ada tulisan jam ono coroko apa kuwi. Daripada bingung-bingung mending kita masuk ke dalam, tanya-tanya aja yuk. Ayo age go itu kiwir luluan. Loh, wingit loh. Tahu kita tuh harus berlaku sopan, ya kan? Kamu udah mandi belum? Ya gimana? Malu-maluin. Kita tuh mau tanya-tanya sama bapaknya yang ada di sini. Ini tempat apa toh? Namanya apa? Terus gimana? Terus agak merinding-merinding. Bulu kuduknya tuh merinding. Bukan aja bulu kuduk, bulu hidung, bulu mata, ya kan? Bulu jenggotku itu kan merinding juga toh, ya toh. Udah, daripada banyak omong kita tanya yuk. Ayo cepet lagi kok. Nuwun Pak. Ada apa Pak? Lagi apa Pak ini Pak? Ini baru sibuk bersih-bersihan kantong yang agak ini kan. Saya tuh penasaran sama tempat ini. Tempatnya kok kayaknya agak sakral, terus hawanya enak itu saja. Nah, ini kan dinamakan keramat jenazah Mas. Gini aja Pak, nggak sopan kalau tanya sambil berdiri. Oh, bisa ini, duduk di mana gitu. Kalau Mas akan tanya dan bercerita, lebih baik marilah di pendapat. Oh, Saya pendopo gitu. cerita sampai sejelas mungkin. Oh, gitu. Mari pendoponya pun di Pak. sini Mas. Oh, gitu. Saya kok gitu. Ya. Oh, gitu.
Gini Pak, kami itu dari tim Ngawul-Ngawul Kota Pati bersama Denmas Kaul Idikinir. Boleh kenalan namanya siapa Pak? Wah, Mbak Ngaso, sesuai saya kepingin sedikit ngaso di sini dan tanya-tanya ngobrol-ngobrol tentang apa sih tempat ini. Saya tadi di pintu gerbang loh Pak. Di pintu gerbang itu nyun sewu ada tulisan Jawa. Itu artinya apa? Saya tuh dulu belajar bahasa Jawa solah salah terus ini mau tanya namanya. Tulisan Jawa itu maknanya Sendang Sani Tirta Marta. Oh, nah pemirsa, Mas sudah tahu tadi tulisan Jawa itu Sendang Sani Tirta Marta. Oh, baru tahu itu baru cocok. Karena sudah disesuaikan dengan keadaan Sendang Sani itu. Terus itu saya beritahu sekitar ini Sendang Sani sampai diberi nama Sendang Sani Tirta Marta itu adalah sendang itu tempat air. Iya, sendang tempat air. Ya, Tirta itu ya air. Iya, Tirta air. Nah, Marta itu namanya jernih. Jadi nyata kalau Sendang Sani itu adalah air yang jernih. Oh, benar. Untuk menyerahkan orang-orang yang waktu kesulitan itu Mas. Oh, ini untuk memohon kepada Tuhan yang kesusahan supaya dikabulkan ujub-ujubnya gitu. Ya. Tapi harus pasrah, betul-betul pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa ya Pak. Ya. Tirta Marta Sari itu tadi. Saya itu penasaran banget asal mulanya namanya Sendang Sani itu sejarahnya. Mungkin juga pemirsa di rumah juga penasaran Mbah. Orang namanya penasaran kan nggak enak. Nah tolong dijelaskan Mbah sejarahnya kan Mbah. Nah, itu adalah cerita sejak zaman Kesunanan. Di situ adalah Sunan Bonang dengan 3 orang sekabatnya, Ki Dudo, Ahmad dan Kosim. Dari Tuban menuju ke Gunung Muria dan itu ada kepentingan bertemu kepada para sunan. Wali Songo berkumpul di Muria, tapi di dalam perjalanan ialah Ki Sunan Bonang dengan sekabatnya 3 orang itu kan sudah waktunya sholat zuhur. Sholat zuhur itu Ki Sunan Bonang akan menjalankan wudhu, tapi di tengah-tengah perjalanan ini agak sulit, tidak ada air. Lalu Ki Sunan Bonang menyuruh sekabatnya 2, 1 Ki Dudo dan 2 Ahmad untuk mencari air kepentingan untuk wudhu. Di situ dengan membawa 1 potong bumbung bambu bekas minuman legen untuk dalam perjalanan dari Tuban akan menuju ke Muria. Nah kebetulan di situ pergilah 2 orang itu disuruh mencari air, lalu pergilah 2 orang, Ki Dudo dan Ahmad, lalu sambil berjalan menengok kanan dan kiri. Ya kebetulan di situ ada burung kuntul melayang. 2 orang mempunyai perkiraan kalau burung melayang itu, burung kuntul melayang itu diperkirakan bawahnya ada airnya. Di mana ada burung kuntul melayang, diperkirakan di situ ada sumber air gitu. Bawahnya burung kuntul melayang itu diperkirakan 2 orang itu ada airnya gitu. Lalu dia itu menengok situ, kebetulan di situ ada air. Lalu Ki Dudo dan Ahmad mengambil 1 potong bumbung bambu. Setelah mendapat air itu, Ki Dudo dan Ahmad kembali akan menuju ke tempatnya Ki Sunan Bonang yang akan menjalankan wudhu. Nah,
Kebetulan di situ agak perjalanan, di situ Ki Dudo merasa haus. Lalu diminumlah air itu sampai tinggal setengah bumbung. Nah, di situ diberikan kepada Ki Sunan Bonang, tidak mau menerima karena air itu sudah menjadi sisa. Disisani oleh Ki Amat itu tadi. Ya, kalau mengambil dari kalimat Jawa itu namanya nisani. Nah, begitulah Sunan Bonang tidak mau menerima dan berbicara, tidak jadi apa. Ini artinya saya akan menjalankan wudhu, tapi air yang akan saya gunakan wudhu sudah kamu minum dulu. Nah, termasuk menjadi sisa. Ini kamu saksikan 2 orang. Besok kalau sudah zaman ramai sekali banyak orang, di sini saya beri nama Dukuh Sani. Ya, sendang ini kan sendang kayak ulam ya, namanya sendang sani. Itu isinya apa aja, Pak? Kalau sendang sani ini terjadinya karena Ki Sunan Bonang akan menuju ke Muria dan akan wudhu, tidak bisa menggunakan wudhu. Nah, ini berpesan Ki Sunan Bonang dengan 2 orang, namanya Ki Dudo dan Amat. Lalu berpesan, Ki Dudo dan Amat, tidak jadi apa, ini sudah menjadi Dukuh Sani. Saya akan meneruskan perjalanan dalam Muria. Nah, saya berpesan mempunyai tongkat, saya tancapkan ke Sani. Saya pesan sekali, jangan sampai kalau kamu cabut kalau saya belum kembali dari Muria. Itu pesan Ki Sunan. Tiba-tiba Ki Dudo agak segan, ada apanya tongkat itu kok tidak boleh dicabut. Lalu Penasaran. Nah, saya ini penasaran itu tadi. itu jadi ya, agak penasaran gimana kok tidak boleh dicabut. Lalu terpaksa Ki Dudo mencabut tongkat itu. Oh, tapi sebelum cabut, Amat sudah memberitahu Ki Dudo, jangan kau cabut, nanti kalau dimarahi Ki Sunan Bonang. Wah, itu urusan saya, jawabnya Ki Dudo itu. Lalu dicabut, di situ keluar airnya yang besar sekali dan jernih. Merasa senang hatinya Ki Dudo. Nah, tapi dia itu sudah keluar air yang jernih dan sejuk sekali. Dia masuk ke dalam air. Ki Dudo itu masuk dalam air sambil berenang dan berteriak. Glow up. Aduh, pokoknya aku sih paling cantik. Tiada tara, tiada yang bisa menandingi. Diiringi angin sepoi-sepoi bersama bak angkot. Aduh tante, alis bukan sembarang alis ini, tapi ini alis bulan sabit. Jangan-jangan ini pertanda warga planet Mars turun nih. Siap-siap ya guys. Aduh, makasih ya udah diingetin tante. Semoga alisnya anti badai dan peluru ya, alias nggak luntur sampai turu. Aku akan menunggu kasihmu di kota ini. Hanya satu pintaku. Padahal emak dah bilang kalau makan jangan banyak gerak. Baru jangan dibilang ngelawan sih. Ya elah mak, iya dah, tumpah dikit ngaruh banyak. Emang susah sih malin kundang kalau dikasih tahu. Tong gitu jadi mubazir kan. Aduh. Dynamite, turn to a million, then we all rich. That's just how I feel. So nice enough to get the dough. Ya Allah, siapa ini? Aduh gantengnya, oi. Sampai terpana gitu melihat ketampanan diri sendiri ya, cing. Kunaon sih
Iya bang, lagi enak-enak si Ade sama bunda kasih makan ikan lele, abang malah bikin gaduh. Auto bubar kan tuh ikannya. Udah menanggung sakit, malunya pun sampai 7 turunan 8 tanjakan. Hai. Sahabat RTV, kalau mau main wahana sport kayak gini, alangkah lebih baik dipikir-pikir dulu ya. Apakah berat badan bisa masuk kualifikasi permainan atau enggak? Kan kasihan kan kalau kayak Bang Bule itu tuh. Niatnya sih mau seneng-seneng, tapi kudu kesiksa dulu sama muatan angin, nggak kuat bawa dia naik ke atas. Sakit dikit nggak ngaruh, yang penting nggak penasaran lagi ya Om. Dibayar tunai. Opo menaiki lur. Baca ijab kabul di atas motor trail. Sungguh amazing, agak lain ya. Gas, gas, gas. Ini baru kejadian kalau si mempelai suka motoran. Nah, kalau mempelai sukanya naik tank, bagaimana coba tuh? Nggak apa-apa deh. Yang penting semua niat baik mah ada aja jalannya ya bang. Dengan barang tersebut tunai. Sakit-sakit. Buset, ada bocah baru ini di mari. Puyeng juga ya kecil begini. Bisa kagak lu terbangnya, ha? Sini naik ke tangan gua. Paham kagak lu, ha? Ini lu kesasar apa bagaimana, ha? Ayo buru kita pindah. Jangan di mari, keburu ditawan sama yang lain lu. Yo ah. Hai. Kalau kata abang ojol mah sebelum daftar kita mah kudu test drive dulu lewatin gunung dan lembah. Kalau kaum Perindavan agak lain kan, latihan langsung dikejar sapi maksudnya. Coba bang, giring sampai ke tempat pemotongan daging biar langsung baik kita olah. Kodok loncat. Aduh, bikin kaget aja lu. Untung gua kagak kecemplung. Gua ini punya penyakit shock syndrome. Belum juga sembuh, masa kudu berobat lagi nih. Aduh, lo bisa nggak jadi sugar daddy gue buat berobat, ha? Aduh, kurang ajar lo. Untung nggak jatuh. Mana habis krimbatan ini. Aduh. Ini apa yang dikit-dikitnya? Hah? Yang dikit-dikit mana? Ada? Ada mana dia? Tolong juga. Kena lu, kena kau. Udah gua tahan-tahan, jadi nggak tahan kan? Buset Yen, sabar Yen. Lu udah dapet 2, masih aja mau 3. 1 aja gua belum ini. Ngalah dikit kenapa? Nggak bisa, ini nggak bisa. Minimal make tenaga dalam kalau kagak kena gedik. Kalau Oyen emang gitu, agak lain temen-temen. No. Mumpung kagak ada pawangnya, kita bawa aja dah. Kagak ada sapa-sapa kan?
Bahaya ini kalau kita ketahuan pemirsa. Coba deh jalan cantik dulu dah biar nggak ketahuan. Yuhu, lecet dah ini kaki gua. Mari kita lompat, Besti. Tuh, gua. Ya elah, malah jeblos. Kegedean body ini mah. Bisa yuk, bisa workoutnya dijalanin, jangan kebanyakan mam ya, Meng. Ya begini nih kira-kira jadinya nih kalau para cowok kumpul. Selain ada yang agak lain kayak anak wibu, ini ada juga nih agak lain dari anak voli guys. Pokoknya apapun situasi dan kondisi, jurus di lapangan tetap dipakai guys. Dipakai buat olahraga, oke. Dipakai buat joget juga oke. Kira-kira kalau buat masak, oke juga enggak? Bisa meledak-ledak itu penggorengan kali ya. No. Voli. Undangan kehajatan. Begini nih kalau makan malamnya dikasih daging burung unta. Nggak cuman yang makan doang kena efeknya, temen-temennya juga tuh, aduh kebuktikan jadi bisa joget ala Michael Jackson. Padahal itu kan yang bisa-bisa aja ya kan. Bagi-bagilah ke Mimin biar nggak canggung kalau ketemu mantan, biar agak hiperaktif dikit. Dilihat dari kejauhan terpampang nyata bahwa sesuatu apapun itu bisa dijogetin aja, Syai. Kayak si mas-mas yang sarungan ini nih, nonton hiburan musik dari TV aja nyatu banget sama vibes-nya gitu. Penjiwaannya dalam berjoget tuh merasuk ke sanubari gitu. Aduh, mulai deh si Mimi nih. Apapun yang terjadi, yang penting utamakan bahagia ya abangku. Menyala, aselole, jos. Oh no. Ini parah nih. Siapa di sini yang masih suka ikut tradisi? Wah, motor baru tuh. Kalau di Indo mah cuma begini ya tradisinya nih. Untung bukan ikut tradisi warga sebelah, dilempari telur. Kalau dilempari telur, bisa satu RT yang datang ke situ tuh buat acara selamatan motor barunya tuh, Bu. Ini parah nih. Tenang. Berikut adalah tutorial cara memetik durian langsung dari puunnya. Emang boleh sedurian itu, ha? Emang boleh duriannya udah ketangkep tapi orangnya nyemplung?
Ya, ditangkap dan meluncur. Aduh, kasihan banget nyebur doi. Durennya sih iya benar ketangkep, tapi abangnya kagak ada yang nangkep. Terjun bebas ke kali, cuy. พูดให้น้อยทำให้มาก ก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่ Definisi hari apes nggak pernah ada di kalender dan nggak pernah tahu kapan. Belum juga apa-apa, udah kehilangan keseimbangan aja kak. Aduh, jangan-jangan emang pengen berduaan kali berenang bareng si abang biar so sweet. Padahal abangnya udah kagak mau itu, tapi demi cinta mah rela juga deh jatuh ke air. Uhuy. Orang mah taunya istilah terjun bebas kan. Kalau ini agak lain bos. Trampolin nggak punya? Jangan takut bos. Ada juga nih kita punya karet anti meleleh. Terbuat alami dari pembuatan jalanan yang sangat baik. Ini dia bos, ban truk kita bos. Nah kan, ini dia nih namanya terjun muka. Senggol dulu bos. Waduh adek, masih kecil aja udah bisa side eye nggak tuh? Takut banget, nanti udah besarnya marah dikit langsung dikasih ulti side eye bos. Baca bismillah dulu bos, biar aman matanya bos. Ya nggak dek bos? Yuk, 1, 2, cekrek. Nah, dari kecil aja udah sadar kamera. Curiga ini mah pasti gedenya jadi pemain atau aktor profesional. Bisa-bisanya langsung flat begitu pas nggak ada kamera. Jangan keterusan ya aktingnya di dunia nyata. Nanti disangka psikopat nggak sih? Alias punya 2 kepribadian. Takut bingit. Kira-kira ini pesta ulang tahun apa perpisahan ya? Kok bisa ada sih ses main ke situ? Sampai shock adiknya kena ulti dari si masnya, dari kakaknya. Mungkin baru pertama kali ya lihat yang barbar begitu. Tapi hati-hati ya dek, jangan bawa papa kamu ke acara itu. Bisa-bisa ikutan melongo juga kayak adek lagi. Ini parah nih. Waduh, kenapa nih Tong? Kok miring gini sih bawa motornya? Nggak bahaya tak? Mimin bingung deh, yang lelah itu motornya kah atau orangnya kah? Hada, dilihat dari belakang aja udah berantakan gitu. Apalagi aslinya dari depan ya. Mending servis deh Tong motormu itu ya. Biar lurus lagi jalannya. Wow, gokil sob, menyalah mbahku. Terkejut Mimin tuh melihat ini. Ilmu apa yang dipakai mbak ini sih? Ajarin dong mbah. Wow, Mimin mau.
Mimin pengen juga dapat jackpot kayak mbahnya itu. Auto bisa beli setoko-tokonya ini mah. Lihat itu tiketnya, banyak sekali. Sambil nunggu selonjoran aja tuh mbah duduk di bawah. Jangan-jangan dia juga pegel dari tadi nunggunya ya. Tiket nggak kelar-kelar, keluar terus. Ini sih rezeki nomploknya sih mbah. Selamat ya mbah. Buat bagi-bagi ke cucu-cucu sama tetangga ya mbah. Jangan lupa itu. Gimana sih ini? Si Babe kurang pemanasan deh kayaknya. Lagi asik-asiknya main badminton, kok malah nyundul? Mau mix and match dua olahraga berbeda ya Be? Boleh juga idenya Be. Hati-hati ya Be. Sayang kan itu netnya, ampe sebelah gitu. Nggak bisa lagi dah besok-besok main pakai net ini. Aduh si Babe, ada aja. Mau tahu cara masak dari negara Krungtep Mahanakhon? Nih, diajarin langsung sama guru besarnya. Selain bisa masak, bisa juga si ibu jadi pengendali air. Jadi bisa satu kesatuan kan? Ciat! Langsung aja pemirsa, ikannya dicemplungin ke penggorengan. Dijamin deh tuh langsung mateng sampai ke tulang-tulangnya. Yuk, yang mau langsing bersama Besti bisa bergabung sama adik kicil-kicil ini. Ya, minimal nggak ada pasangan masih bisa kan dilakukan bersama Besti. Kita bikin paling romantis. Pokoknya seromantis mungkin biar tetap semangat berdiet. Masak ikan kakap jangan lupa pakai sambal ati. Nah, yang satu kena perangkap, satu lagi juga kena juga kan Besti. Namanya juga sama Besti, apa-apa juga serba hati nggak ya Besti? Bu RT, lihat nih Bu RT, si bapak bilangnya pulang taraweh mau ngeronda, malah pada nyari anak konda. Maksudnya kopdar dadakan sambil karaokean tuh. Yuhu, awas Pak, jangan gede-gede suaranya, berabe ntar kalau istri-istri pada denger. Padahal Mimin juga ini yang ngelaporin loh. Walah. Pak D, sehat kan? Kirain mah kerasukan Mbak Yusindet. Taunya emang doyan menikmati lagu. Ya untung aja jogetnya bener. Kalau ngasal dikit bisa-bisa dikira ada Hanoman kabur itu Pak D.
Joget terus sampai dengkul lemes, Pak De. Sungkem dulu sama Ayang yang udah semangatin abang tanding. Apaan tuh? Kok ada yang nempel separo? Berasa habis makan mochi ya bang. Tuh bedak nengnya sampai nempel ke bibir gitu. Waduh, mahal pasti tuh bedak. Begini nih wajah asli Cinderella naik motor, menikmati waktu JJM dan angin sepoi-sepoi. Maklumlah, biasa naik kereta kuda, kali ini naik kuda besi alias motor. Betapa senengnya kan pasti. Awas nanti sampai rumah pakai lagi tuh mahkota. Nanti ketahuan ratu bisa berabe. Cinderella pergi, Cinderella. Demi sebuah konten ciamik, apapun akan kulakukan. Jarak jauh nyebrang sungai nggak masalah. Angle sih udah bener, tapi apa daya badannya nggak support. Jadinya biar deh. Kejengkang gak tuh? Gak apa-apa, yang penting masih bisa dapat beberapa detik shot yang bagus sebelum jatuh, ya kan? Permisi, apakah ini yang disebut definisi banyak gaya? Yaelah, kecetit gak tuh tangan. Demi ngonten di toilet ini nih, paling terniat sampai ngeguling. Untung gak ada yang lihat ya sis. Sakit nggak? Iya sakit sih nggak seberapa. Malunya nggak kira-kira. Ini kok leher kamu ada merah-merahnya? Abis ngapain nggak ngaku? Ih sebel. Iya apaan sih? Jelas-jelas itu bekas kerokan. Lihat lagi yang bener ah. Ih sebel sama Ayang mah. Mana aku tahu kamu kerokan semalam. Ih sebel. Lagi apa-apa harus ngomong apa? Dasar suujon terus. Lah Mimin mah sampai kaget ini. Kirain manusia doang yang bisa cemburuan. Si keraton juga bisa ternyata guys. Wah, ini mah nyaman deh kayaknya. Mana bersih lagi. Yuhu, enak banget main kentut aja di mari. Ini meja belajar, bukan kamar. Ya ampun, padahal si Meng cuma mau nikmatin aja suasana meja yang bersih. Nggak maksud kok mau kentut. Itu tadi cuma ketelepasan. Heran, apa sih yang diributin? Ribut lagi. Ini mah kalau dari looks-nya kayaknya menangan si Putih. Cuma kalau dari skill mah kayaknya si Oyen gak sih? Kayaknya dugaan Mimin ini gelutnya gak serius sangat ya kan? Mungkin emang mantan saudara seinduk. Atau jangan-jangan rebutan wilayah lagi. Tahu aja dah Oyen kawasan yang banyak mangsanya.
Apa Cita? Apa Cita? Coba Cita. Aduh, kalau diceritain mah itu seru banget kali grooming stepmothernya. Kalian jangan begini ya. Kasihan si Meng kalau sampai salah milih stepmother. Ngeri-ngerinya dah, besar bukan jadi raja dunia, malah jadi santapan keluarga. Bebek Madura kali ah. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kalau diceritain mah ini trauma berat dah. Udah lagi seneng-senengnya nyaman sama kekasih, taunya cuma topeng-topengan. Bukan cuma dapat serangan jantung doang ini mah, langsung trauma kak. Bercanda boleh, tapi kalau urusan hati nggak bisa dimainin dong kak. Segala binatang ngerti-ngertian cinta, padahal cuma shock aja itu mah Min. Gimana sih Mimin kakak? Ini parah nih. Gemes amat Ci, dikasih sun banget gitu. Aduh, Mimin juga mau deh disun. Aduh, gimana ya caranya? Namanya juga jomblo. Kata netizen mah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke sepian. Wah, ngau. Itu dia sahabat RTV, sederet video tingkah warga Kokom yang ada-ada aja. Sampai di sini dulu ya, tapi tetap pantengin Kokom terus hanya di RTV. Ada mangsa enak nih. Wah, dekatan lagi biar enak lahapnya. Ngapain dia? Ngapain sih bang begitu? Ini itu gimana sih? Kok begini sih? Jelas banget. Kenapa dia ya? Udah, diemin aja. Kayak kapal Titanic begitu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Satwa lovers, gimana obrolan satwa tadi? Cukup bikin ketagihan kan? Tenang, masih banyak yang lebih lucu dan nagih. Tapi aku mau kasih tahu kalian dulu nih, kalau hari ini bakal ada info soal satwa yang tubuhnya besar tapi nggak punya gigi dan dia suka makan semut. Tapi sabar dulu ya, kita lanjutin dulu yuk obrolan satwanya. Markisa, mari kita saksikan. Obrolan satwa. Mau model kayak gimana nih, Jeng? Saya mau model polkadot ya mbak. Pokoknya saya mau hasil yang bagus loh. Soalnya mau dipamerin ke ibu-ibu arisan. Siap, jangankan polkadot, bentuk ceker ayam aja juga bisa buatin, Jeng. Asal ada duitnya. Iya, tenang aja mbak. Kartu saya mah banyak. Ada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu anjing pintar. Banyak deh. Udah cepet kerjain. Eits, ada cewek nih lagi sendirian. Godain Ampun neng, tolong. Anjayani, keren beda Sari. Pakai jambul anti badai, Sari berasa jadi Sigma girl gitu.
Tapi ngomong-ngomong, pada kemana nih tetangga seperguruan? Sepi bener. Giliran Sari belum mandi aja, pada ngumpul di sini. Giliran udah keren begini, pada ngilang semuanya. Percuma dong, capek-capek bikin sangguli manjap kalau nggak dipamerin. Aduh, ini kenapa dikunci sih pintunya? Udah kebelet pipis banget ini. Anybody, help! Aduh, bukain pintunya dong. Masa pipis depan pintu sih? Terus, 1, 2, 3. Ayo, jangan berhenti. Dulu zaman saya itu, push up itu cuma 1 tangan. Masa kamu baru segini aja udah lemah? Gimana mau jadi abdi negara? Hah? Ayo, terus. 1, 2, 3. Asik, yang lagi sibuk ngebentuk badan, olahraga terus nih kerjanya. Tison, bangun disuruh baris nanti dimarahin ketua. Siapa itu yang tiduran? Disuruh baris malah tidur. Tison kan? Tison, bangun. Bangun kamu, bangun. Cepetan bangun, Hitung sampai 1000, cepetan. Aduh, ngantuk banget Dan. Gak kuat ini Dan. Disuruh ngitung malah tidur lagi. Mau kamu saya jemur kayak yang lain tuh, hah? Boleh komandan. Kebetulan bulu saya basah. Enak gak? Enak sih, Pi. Tumben kasih Dinda cemilan. Ini apa, Pi? Madu ya? Kan itu salep urut, Din. Iya, Papi jahat banget sih. Dikira gigi Dinda lagi pegel-pegel kali ya? Mas Bre, keren banget mobilnya. Jangan deket-deket ya. Mobil baru nanti lecet nih. Jangan pegang. Tanganmu kotor itu. Cuci tangan dulu sana. Oh, sombong amat sih. Biarin hidup-hidup saya. Ya ilah, baru juga punya mobil 1. Sombongnya selangit. Awas kalau nanti lagi di bawah, nangis-nangis. Yona, minggir. Rena mau keluar. Awas. Udah di situ aja sih. Pengelap Yona, awas. Kemana? Apaan sih? Lepasin dong, jangan dipegangin. Masuk lagi nggak? Yono aja sono cobain. Kalau nggak semaput mah hebat Yono. Oman, ayo mandi jangan kabur. Ayo. Nah lo, mandi. Nggak mau mandi. Pingsan aja, pingsan dulu lah. Di, kenapa Oman? Udah, nggak usah pura-pura. Mama tahu kamu bohong. Mama kelitikin nih ya. Siap-siap ya. Iya Mama, ampun Ma. Bercanda doang Ma. Asik bener dah kalau bersihin rumah begini. Tinggal duduk manis udah muter-muter sendiri. Lah, nangkring baik dang kayak burung. Amir diem deh. Endang lagi dapat tugas nih bersihin rumah. Bersihin gimana sih? No, Endang duduk-duduk aja Amir lihat. Amir norak primitif. Udah minggir. Nanti bulu-bulu Amir kesedot, botak semua. Ya ilah, si Endang sombong bener. Baru naikin gituan doang. Wow. Waduh, kalau Mami sampai tahu robot vakumnya dinaikin begitu, bakal ngamuk nih si Mami. Apaan tuh? Gede banget tuh. Kuning lagi. Aduh. Berat banget ini. Apaan sih? Ya ilah, labu. Gimana sih Sir? Makanan kita mah ikan. Ini mah kasih belut kek, lele kek. Masa labu? Buat apaan labu? Dikira kita Cinderella apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Makan enggak, makan enggak. Ini kalau dimakan si papi marah kagak ya? Katanya kan mahal ini. Guys, punten. Ada yang udah bosan hidup belum guys? Biar ngajak makan gitu guys. Mumpung lalapan sama sambal nasi uduknya udah ada di dapur. Ya, boleh ya. Sini. Coba sini. Icip dulu coba sini dikit. Coba enak gak sini? Ayo lo. Kemana? Ayo, syukur lo. Maaf Bang, ini bukan rumah Kemal ya. Kemal salah masuk rumah berarti ini. Aduh, Mama, tolong Ma. Ayo, nggak bisa pulang. Di sini nggak ada mama kau. Jangan dong, tolong. Satwa lovers, setelah kita ketawa ketiwi sama tingkah kocaknya para satwa, sekarang kita lihat fakta hewan berikut ini yuk. Ada giant anteater atau si pemakan semut raksasa. Kalau kalian lihat sekilas, mereka kayak punya 2 kepala kan? Nah, biar lebih jelasnya, langsung aja kita simak videonya. Markisa, mari kita saksikan. Info Satwa. Giant anteater atau pemakan semut raksasa adalah spesies hewan terbesar dari keempat hewan pemakan semut. Giant anteater memiliki panjang mencapai 2,4 meter. Sementara bobotnya 55 kg. Badan segede gitu, masa makannya semut doang sih kawan? Mana kenyang. Nah, meski dia cuma makan semut, tapi giant anteater ini kenyang kok kawan. Karena mereka sekali makan bisa menghabiskan 35.000 semut loh. Sebenarnya, selain makan semut, giant anteater juga memakan serangga kecil lainnya kawan. Seperti rayap dan juga cacing. Wah, apa nggak gatel-gatel itu mulutnya digigit semut? Atau geli-geli gitu? Ada yang unik nih dari giant anteater waktu lagi makan. Mereka menggunakan lidahnya untuk memakan semut atau rayap. Loh, emang giginya kemana? Kok pakai lidah? Ternyata giant anteater ini nggak punya gigi satwa lovers alias ompong. Makanya mereka menggunakan lidahnya untuk mengambil makanan. Lidah giant anteater ini memiliki panjang 60 cm loh. Sehingga mereka dengan mudah menangkap serangga yang ada di dalam sarang. Selain itu juga air liur mereka lengket nih satwa lovers.
Lihat aja tuh, saat menjulurkan lidah, otomatis makanan di sekitarnya akan menempel. Waduh, kayaknya harus jauh-jauh nih dari kamu. Takut ketempelan kalau dijilat. Hewan pemakan semut ini hidup di Amerika Tengah dan Selatan nih Satwa Lovers. Hewan ini mempunyai penglihatan yang buruk dan nyaris tuli. Duh, kasihan banget sih kamu. Tapi, hewan ini ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa loh. Mereka dapat bertahan dari serangan pemangsa sekelas cheetah. Ini karena giant anteater punya cara berkamuflase yang unik agar terhindar dari serangan predator. Jika kalian lihat dari kejauhan, hewan ini terlihat memiliki 2 bahkan 3 kepala kan? Tapi setelah dilihat dari dekat, 2 atau 3 kepala itu adalah kaki depan mereka. Nah, penampakan inilah yang bisa mengecoh predator. Iya juga sih, aku aja terkecoh waktu pertama lihat. Kirain kepalanya ada 3. Cerdik juga ya kamu. Gimana Satwa Lovers? Info soal giant anteater tadi nambah wawasan kalian kan soal satwa? Nah, sekarang kita seru-seruan lagi yuk. Dengar ceritanya Jono dan kawan-kawan yang lagi camping. Markisah, mari kita saksikan. Obrolan satwa bercerita. Jono camping bareng kawan. Nah, ini nih tempat camping kita. Sabi nggak coy? Sebelah danau nih. Jadi kalau mau mandi gampang. Ih, tapi aman kan? Gak ada hewan buas atau serangga? Aman, tenang aja. Kalau ada serangga nanti Jono yang usir. Langsung aja yuk kita pasang tendanya yuk. Nih terakhir tinggal taruh selimut nih. Bosen juga ya tiduran doang di sini ya. Enaknya ngapain ya? Gimana kalau kita mancing aja? Kita lapar nih. John, suara apaan tuh? Ih, di sini beneran aman kan? Nggak angker juga kan? Aman Git, percaya deh. Ya palingan cuma suara kodok doang kalau malam. Tapi kok sepi banget ya? Nggak ada yang lain apa yang camping di sini? Cuma kita bertiga aja loh dari tadi. Ini tempat baru Git, belum viral, makanya masih sepi. Udah, kalau ada Jono mah aman. Umpanya dimakan tuh. Bentar ya, Jono serok dulu ya. Iya, pelan-pelan. Ya, dapet. Ayo, langsung makan yuk. Masak yuk. Mau John, atau saus padang boleh tuh? Repot kalau di pesmol atau saus padang. Kita asap aja yang simple ya. Udah mateng nih guys. Yuk makan yuk. Nah, akhirnya bisa kita makan juga nih. Perut Jono udah bersih banget nih dari tadi kayak lagi dangdutan. Butuh yang manis-manis nih. Tenang. Jono bawa marshmallow. Langsung kita bakar aja. Aku medium rare ya John. Tiga stick kali. Wangi banget marshmallownya. Aku suka. Ya, udah waktunya istirahat nih kayaknya nih. Udah sore. Perasaan kita nggak enak deh John. Jono yakin di sini aman dari hewan buas sama serangga. Udah tenang aja. Ada Jono di sini, nggak usah takut. Suara apa tuh? Laba-laba.
Hai Satwa Lovers, selamat datang di Buletin Satwa. Wow. Kembali lagi bersama kita berdua, saya Dudung dan saya Diding. Seperti biasa, kita akan membawakan berita-berita viral seputar satwa yang pastinya sangat di luar prediksi Mbah Google. Langsung aja nih, kita ke berita viral pertama. Ada aksi tegang penyelamatan hewan yang terekam kamera. Wah, hewan apa tuh? Badak, macan, atau orang utan? Jangan sotoy Ding. Langsung aja nih kita lihat videonya. Nah, jadi ada seorang damkar yang menyelamatkan kucing di atas gedung tinggi. Oh, ternyata seekor kucing. Nah, lihat. Jadi mah hewan buas. Enggak, kalau hewan buas kayaknya damkarnya juga nggak mau deh. Saya mendingan di sini aja Mas ngopi. Terlalu bahaya. Takut ya. Paling kalau hewan buas mah minta tolong Avenger sih. Thor, minta tolong Thor. Tapi kok bisa ya kucing ada di atas gedung gitu? Kira-kira lagi ngapain ya dong? Cosplay Catwoman. Oh iya, mungkin. Superhero, jadi superhero dia. Berita selanjutnya. Nih Diding, kalau misal Diding lagi di jalan terus ketemu hewan yang ngalangin jalan Diding bakal ngapain? Diding usir lah. Yakin? Nih coba kalau hewannya kayak gini, masa sih Diding berani ngusir dia? Nih kita lihat videonya. Gimana? Diding masih berani ngusir ada unta-unta yang ramai ini di jalan raya? Waduh, kalau unta gini sih kayaknya diajak lari bareng aja kali ya. Olahraga bareng gitu. Jadi bareng-bareng. Iya. Tapi kenapa ya kok bisa ada kumpulan unta di jalan raya bareng-bareng gitu? Mungkin aja ini emang di negaranya ada alat transportasi dia, mungkin di negaranya gitu. Oke, mungkin unta-unta ini adalah alat transportasi di negara tersebut. Nah, makanya itu ada tanda panah hijau tuh, ya kan? Iya, ada 3 tuh. Nah, ke kiri ke padang pasir. Oke. Nah, ke kanan ke padang rumput. Oh, itu mungkin ya. Jadi ini adalah alat transportasi di negara tersebut. Mungkin ya, karena ini jalannya rapi ya kan, tersusun gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke berita ketiga. Ada seekor monyet yang membawa sepeda warga dan tertangkap basah. Monyet tersebut dikejar-kejar warga untuk diamankan. Penasaran kan Satwa Lovers gimana? Langsung aja kita lihat videonya. Lihat, ada seekor monyet yang ngambil sepeda warga dan dikejar-kejar sama warganya. Lucu banget ya. Lucu ya. Tapi kenapa dia ngambil sepeda buat apa ya? Kayaknya mah buat Car Free Day. CFD. Iya, buat bersepeda ya, buat olahraga ya. Meskipun ya CFD kita tahu sebenarnya jalan juga bisa. Iya. Cuman dia nggak mau gengsi ini mah. Terus terlihat nih, ternyata monkey itu atau monyet ini nggak terlalu pinter naik sepeda. Lihat, dia miring-miring loh naik sepeda. Oh iya ya. Hampir menyusruk ke rumput-rumput. Tapi ini mungkin pesan buat satwa-satwa yang lain, tolong jangan ditiru ya. Izin orang mah kalau minjem juga. Iya. Jangan main ambil-ambil kayak gini, Udah suka nyuri pisang, nyuri sepeda lah. Nah, Satwa Lover, sekian buletin satwa kali ini. Semoga kabar-kabar yang kita bawakan bisa menghibur kalian semua. Jadi, sampai jumpa lagi di Buletin Satwa. Wow. Jangan kemana-mana dulu ya, Satwa Lovers. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Tawa Satwa. Wow. Mataku terbang sampai ke langit. Waduh, kalau jalan lihat-lihat dong. Jadi nabrak kan? Lagian kenapa ditutupin sih kepalanya pakai sepatu? Jadi nggak bisa lihat kan? Kalau mau cosplay tuh pakai topeng superhero kek. Ini kok malah pakai sepatu. Wih, kreatif banget. Ada ya wahana karusel buat hamster. Mau juga dong ikut naik. Seru banget kayaknya. Harga tiketnya berapa ya kira-kira? Gemes banget sih kalian bikin konten bareng.
yang iri tuh nggak diajak ngonten. Sampai maminya direcokin. Sabar dong, gantian. Satwa Lovers, gak terasa ya, kita udah di ujung acara. Terima kasih ya Satwa Lovers yang udah setia nonton kita dari awal. Jangan lupa saksikan Tawa Satwa terus ya, di hari dan jam yang sama. Hanya di RTV, makin cakep. Sampai jumpa Satwa Lovers. Hai, nama aku Riko. Dan aku Kio. Aduh, apaan sih? Aku dulu. Kamu tunggu aku panggil, baru nongol ya. Hai, nama aku Riko. Usia aku 8 tahun. Kata Bunda, aku itu lucu, selalu ceria, menyenangkan, rendah hati, dan... Wah, kelamaan Riko. Aku kapan dipanggilnya? Ya. Ini sahabat aku, namanya Kyo. Kyo itu udah tua, cerewet, gampang rusak, dan sok tahu. Saksikan terus petualangan kami ya teman-teman. Sampai jumpa. Dah. Lah. Riko, kamu mau kemana? Udah dulu ya. Bunda. Kenapa sayang? Memang benar, besok kita sudah mulai puasa Ramadan. Benar. Asyik. Mau puasa malah kegirangan. Ya, bagus dong. Iya sih. Hei Jago, kamu tahu bulan puasa nggak? Nih, Riko kasih tahu ya. Bulan puasa itu kita nggak makan dari subuh sampai maghrib. Ngerti kan? Aduh, sakit. Au. Yo, coba lempar bolanya ke aku. Oke. Kyo, kita main bola yuk. Mau main bola di taman, Riko? Main di sini aja, Kyo. Nanti kena tanaman kaulan atau kena kaca jendela gimana? Ya, mainnya hati-hati dong, Kyo. Dan gak kena tanaman atau kena jendela. Kalau begitu, oke.
Siap. Kyo nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, Riko. Hehehe. Maaf ya Kyo, aku terlalu semangat nendang bolanya. Riko, ambil bolanya dulu ya. Hah? Suara apa itu? Kyo? Itu suara... Kyo? Riko mana? Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wulan, kamu bawa apa? Wulan bawa... Wulan gak berat bawa Kyo? Berat sih, tapi gak apa-apa. Buat nemenin Riko biar cepet sembuh. Kondisi Riko gimana ya? Kita ngobrolnya di luar aja ya. Wulan, ayo. Kyo, tolong jagain Riko dulu ya. Cepet sembuh ya adanya kakak. Riko, kamu masih belum sadar juga ya? Maafin Kyo ya, Riko. Riko!